Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua ya. Dan masih tetap semangat belajar daringnya bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Baiklah anak-anakku, untuk minggu ini Ibu akan memberikan materi cara memisahkan campuran. Baiklah, kita lanjut. Ya, di sini metode pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Ya, di sini pemisahan campuran dengan filtrasi didasarkan pada perbedaan ukuran partikel setiap komponen campuran. Pemisahan ini umumnya digunakan untuk campuran padatan dan cairan. Alat untuk melakukan filtrasi bernama filter. Zat yang lolos dari filter disebut filtrat, sedangkan zat yang tertinggal di filter disebut residu. Contohnya di sini adalah penjernihan air. Ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah destilasi. Destilasi ini adalah pemisahan campuran dengan distilasi didasarkan pada perbedaan titik didih dari komponen campuran. Pemisahan ini biasanya digunakan untuk campuran cairan-cairan. Kemudian campuran dipanaskan hingga komponen yang titik didihnya lebih rendah menguap terlebih dahulu. Uap tersebut dikondensasi dan ditampung dalam suatu wadah. Ya, contohnya di sini adalah pemisahan spiritus yang bercampur dengan air, ya, itu untuk destilasi. Kemudian yang ketiga adalah sentrifugasi. Metode ini secara luas digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi dan plasma darah berada di bagian atas tabung reaksi. Untuk contohnya adalah pemisahan sel darah dan pemurnian bakteri. Ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah kromatografi. Pemisahan campuran dengan kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan rambatan partikel-partikel campuran dalam medium diam ketika dialiri medium gerak. Ada beberapa jenis kromatografi, yaitu kromatografi kertas, kemudian kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Namun, jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Contohnya misalnya mengetahui warna-warna dalam tinta. Oke. Yang kelima adalah sublimasi. Sublimasi didasarkan pada kemampuan menyublim dari komponen zat yang bercampur. Menyublim adalah perubahan dari zat wujud padat ke wujud gas. Untuk pemisahan campuran sublimasi, campurannya terdiri dari zat yang dapat menyublim dan tidak dapat menyublim. Contohnya adalah kapur barus yang tercampur dengan zat lain. Kemudian yang keenam adalah kristalisasi. Pemisahan campuran kristalisasi dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat yang telah dipisahkan. Umumnya, metode kristalisasi menggunakan suhu yang relatif rendah. Ini bertujuan agar terjadi endapan dari larutan dan bisa dipisahkan. Untuk contohnya adalah
Garam yang dipisahkan dari air dengan cara menguapkan airnya sampai habis sehingga yang tertinggal adalah residu dan sebagai garamnya, ya. Itu untuk kristalisasi. Oke, yang ketujuh adalah ekstraksi. Pemisahan campuran ekstraksi didasarkan pada perbedaan kelarutan dari zat yang bercampur. Ekstraksi biasanya digunakan untuk memisahkan campuran cairan yang tidak saling larut, seperti air dan pelarut organik. Contohnya adalah memisahkan minyak dengan air. Yang kedelapan adalah pengayakan. Metode ini dilakukan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari padatan dan padatan dengan ukuran partikel yang berbeda. Contohnya di sini memisahkan pasir dengan batu kerikil. Itu untuk pengayakan. Kemudian yang kesembilan adalah dekantir. Metode ini digunakan untuk memisahkan antar cairan dengan padatan berukuran besar yang dapat mengendap. Contohnya memisahkan beras dengan air. Ya, itu contoh dari dekantir. Dan yang ke-10 adalah ferromagnet. Metode ini digunakan untuk memisahkan serbuk besi yang bercampur dengan larutan. Contohnya adalah pemisahan serbuk besi dari lumpur bahan keramik. Ya. Nah, yang itu tadi metode pemisahan campuran secara fisika. Dan yang ini adalah metode pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Di sini ada dua. Yang pertama adalah elektroforesis. Ya, di sini elektroforesis merupakan mengalirnya partikel koloid menuju elektrode yang menunjukkan bahwa partikel koloid memiliki muatan. Untuk mengamati peristiwa tersebut, dapat digunakan alat bernama sel elektroforesis. Salah satu penerapan elektroforesis pada alat kontrol partikel koloid yang berupa karbon dan debu dari asap hasil pembakaran akan ditarik oleh aliran listrik. Kemudian partikel dari asap akan mengendap di lempengan listrik sehingga akan dihasilkan asap yang bersih, ya. Kemudian yang kedua adalah koagulasi, ya. Di sini definisi koagulasi adalah penggumpalan koloid karena penambahan larutan elektrolit. Penggumpalan akan efektif jika dilakukan oleh ion yang muatannya berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya adalah pencampuran koloid FeOH3 dengan AS2S3. Di alam, koagulasi terjadi pada pembentukan delta di muara sungai. Lempung pada air sungai merupakan koloid yang bermuatan negatif ketika di muara bertemu dengan air laut yang bersifat elektrolit. Maka akan terjadilah koagulasi. Ya, Ibu rasa cukup sekian untuk materi minggu ini. Jika ada yang bertanyakan, kalian bisa menghubungi nomor telepon Ibu atau menghubungi WhatsApp Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.